Nggak tahu kenapa tiba-tiba malam ini saya gabut banget. Gimana kalau kita bikin peralatan sederhana untuk berburu ikan di sungai malam ini? Tapi udah malam, setengah 10 lagi. Nggak apa-apa, yuk kita gas. Setelah bongkar-bongkar gudang, saya menemukan jeruji besi bekas sepeda. Nah, kemudian kita siapkan paku. Selanjutnya nyari palu nggak ketemu, alat apa aja lah. Yang pertama kita bakar dulu nih, kita buat lubang nanti buat pentil untuk alat pegas ya. Kita bakar sampai warnanya merah. Setelah warnanya merah, nah kita besarkan lubang yang udah ada dengan gunakan paku dan palu kalau ada. Itu jangan ditiru ya, jangan pakai kayak gitu ya, karena nggak ada palu, nyari-nyari nggak ketemu, maleman takutnya. Dirasa cukup, lubangnya lumayan besar, kita bakar sisi depannya untuk dibuat runcing sebagai mata panah. Caranya kita pukul-pukul aja sampai terlihat runcing. Nah, jangan lupa kita luruskan apabila masih ada yang bengkok. Nggak ada pentil yang baru, adanya yang lama nggak apa-apa lah. Kita coba pasang pentilnya sebagai alat pegas nantinya. Kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita besarkan tadi. Selanjutnya kita ikat. Pastikan ikatannya kuat dan kencang supaya nanti tidak mudah lepas saat kita tarik. Setelah dirasa cukup, kita coba nih kekuatan pegasnya. Sederhana banget bukan? Cukup lihat sasaran lalu shoot. Safety first, selalu utamakan keselamatan. Gunakan kaos kaki, pakai sepatu boot agar terhindar dari gigitan ular atau hewan berbisa lain. Jangan lupa bersihkan dan cek terlebih dahulu. Jangan sampai ada hewan yang bersarang di sepatu kita. Setelah keamanan kaki dirasa cukup, kita lalu siapkan alat berikutnya, senter. Alhamdulillah nggak lupa buat di charge. Next, kampak favorit saya. Ini adalah buatan om saya sendiri dari Semanu, Gunung Kidul. Kenapa saya harus bawa ini? Karena di tempat saya habitat ular piton masih banyak dan kita harus selalu waspada. Selanjutnya alat yang udah kita buat tadi. Dan mari mulai berburu. Beginilah kondisi sungai tak ada hujan. Apabila di musim kemarau, air tidak lagi mengalir, hanya tersisa genangan-genangan air di beberapa bagian. Dan di situ biasanya masih banyak ikannya. Kenapa saya sarankan gunakan sepatu boot? Karena biasanya ular-ular berbisa keluar pada malam hari dan seringnya kita temui di area sungai. Suara berisik dari percikan air membuat ikan-ikan terganggu dan mereka pasti akan bergerak. Nah, itu dia, mulai ada pergerakan. Sepertinya ikannya lumayan besar. Mungkin itu ikan lele atau ikan kotes. Ketika mereka merasa terganggu, biasanya mereka akan berpindah tempat dan kemudian sembunyi di bawah sampah dedaunan. Cahaya senter membantu kita melihat di mana mereka sembunyi. Dengan perlahan kita singkirkan sampah daun tempat mereka sembunyi. Dan benar saja, ini lele, terlihat dari sungutnya. Sayang sekali, shoot pertama gagal karena pentil yang sudah usang putus. Setelah kita perbaiki, kita coba shoot kembali dan got you.
kita dapat satu. Sayang sekali, meskipun tepat sasaran namun mengenai kepalanya yang keras sehingga panah tidak mampu menembus. Tidak patah semangat, kita coba kembali. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Itu dia bersembunyi di sana. Kali ini jangan sampai gagal lagi. Setelah sasarannya dirasa tepat, kita coba shoot. Dan akhirnya berhasil. Ini adalah lele lokal. Hati-hati ya kalau nangkepnya. Jangan sampai kena patil. Bisa demam kita. Lele lokal atau Clarias batrachus. Lele ini berbeda dengan lele tumbuh. Patilnya tajam dan beracun. Ukurannya lebih kecil. Warnanya hitam kehijauan dengan titik-titik di badan. Ini spesies asli Indonesia. Lagi dan lagi pentilnya putus karena udah usang, sepertinya nggak bisa kita gunakan lagi. Sayang sekali karena alatnya rusak, pentilnya nggak bisa kepake karena udah lama banget kesimpannya. Jadi ya terpaksa berburu malam ini kita hentikan, namun kita lanjut eksplorasi aja. Kira-kira hewan apa aja yang ada di wilayah atau area sungai tada hujan seperti ini. Check it out. Wih, sasaran gede nih. Sayang, entok tetangga. Hewan yang kecil ini namanya anggang-anggang atau Geris marginatus. Berasal dari famili Geridae. Kecil-kecil kayak gini, hewan ini adalah predator. Mereka memangsa serangga yang lebih kecil seperti lalat atau nyamuk yang terperangkap di permukaan air. Dan hebatnya, mereka tidak pernah basah. Hewan selanjutnya adalah udang atau Caridea. Ada sekitar 16 jenis udang air tawar yang cocok dibudidayakan. Nah, udang ini juga bisa kita jadikan indikator kualitas air. Semakin banyak udang yang hidup, artinya kualitas airnya bagus. Apabila airnya tercemar, maka udang otomatis akan mati. Next, ada ikan cetul atau Poecilia reticulata. Nah, ikan ini bagus banget untuk menambah imunitas tubuh. Dan tahu nggak kalau ikan ini asalnya dari Amerika Tengah sana? Ada nggak yang tahu siapa yang dulunya itu bawa ikan ini ke sini? Tulis ya kolom komentar. Dilihat dari bekas sisiknya, ini sepertinya biawak. Ada tulang di sini. Ya, mungkin biawak yang mati atau mungkin bekas buruan orang. Kulitnya dibuang, diambil dagingnya aja. Kita lanjut. Next, ada ikan wader atau Barbodes pilotatus, famili dari Cyprinidae. Ikan ini banyak dipelihara untuk ikan hias karena beragam jenisnya. Ada yang malu-malu sembunyi di balik batu tuh. Namanya ikan uceng. Ikan ini termasuk genus Neimaceilus. Bentuknya yang ramping seperti rudal Rusia, membuatnya sangat lincah dan mampu berenang melawan arus.
Di sepanjang sungai ini ditumbuhi banyak sekali rumpun bambu. Kebanyakan jenisnya bambu ori atau bambu sablumeana atau bambu duri. Bambu di pinggiran sungai seperti ini manfaatnya sangat luar biasa. Mereka mampu mengikat tanah, mencegah erosi. Dan tahu nggak sih, kalau bambu mampu menghasilkan oksigen lebih banyak daripada pohon lain. Yuk, kita lanjut lagi. Itu semua pasti nggak asing lagi dengan yang satu ini. Ya, Tuan Krebs. Gesar sinucoidea. Orang Jawa bilang yuyu, berasal dari bahasa Jawa kuno, hayuyu. Hayuyu atau yuyu ini banyak kita jumpai di sungai ataupun sawah. Mereka bisa kita konsumsi. Rasanya yang crispy, enak sekali. Namun jangan coba-coba bagi Anda yang alergi seafood. Bisa bentol gatel seluruh badan nantinya. Di tempat kami, sungai juga biasa dimanfaatkan untuk merendam kayu. Berfungsi untuk mengawetkan dan meningkatkan kualitas kayu, menghilangkan zat-zat yang menjadi makanan rayap. Selanjutnya, katak bangkong atau Dutaprainus melanostictus. Kodok ini beracun, tidak dapat kita konsumsi. Lagi-lagi kita ketemu dengan ikan lele lokal. Biarlah, lain kali kita berburu lagi. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Komentar pedas Anda, saya tunggu segera. Atur thank you. Jaga rimba, Jogja, lantai 2.